Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi hari ini teman-teman ya, kita akan mengupdate lagi apa saja sih yang menjadi keunggulan dan kekurangan ya dari soundbar Sony di seri HTS 20R-nya. Dan sekedar info, ini merupakan seri soundbar dari Sony yang sudah support dengan teknologi 5.1 channel. Jadi untuk kualitas audio sudah tidak usah diragukan. Dan spesial hari ini kita akan refresh apa saja sih yang menjadi keunggulan dan kekurangan dari soundbar ini. Sehingga bisa jadi pertimbangan kalian ya ketika membeli soundbar dari Sony ini. Tapi sebelum video dimulai, untuk kalian seperti biasa di sini ya, jangan lupa juga terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Nah, oke, untuk pertama di sini kita akan bahas kekurangannya dulu ya dari soundbar Sony di seri HTS 20R-nya ini. Nah, yang perlu saya refresh kembali di sini untuk penjelasan dasar ya dari soundbar Sony ini. Ketika kalian membeli soundbar Sony ini, kalian akan mendapatkan 4 set ya, mulai dari rear speaker, center, dan 1 subwoofer. Ini udah include semuanya. Nah, dari segi power outputnya pun dia sudah menggunakan power output kurang lebih di kisaran 400 watt, jadi suara itu udah kencang banget. Nah, oke, kita akan spill untuk kekurangan pertama dari soundbar Sony ini. Nah, yang pertama di sini, soundbar HTS 20R Sony ini dia belum menggunakan teknologi wireless ya untuk pengoneksian soundbarnya, baik itu center, rear, dan subwoofernya ya, dia masih menggunakan satu kabel yang terkonek ke bagian subwoofernya. Kita bisa lihat, jadi masih menggunakan full colokan kabel seperti ini. Ini dia teman-teman ya, ini untuk rear speaker, ada subwoofer, dia masih terkoneksi dengan subwoofernya. Berbeda dengan seri HTS 400 atau di seri HTG 700-nya teman-teman ya, yang sudah menggunakan teknologi wireless speaker. Jadi kalian tidak bisa menaruh subwoofer dan center ini terlalu jauh ya, maksimal kabel yang diberikannya itu hanya 3 meter. Baik jarak untuk rear speaker maupun senternya. Oke, itu dia sih untuk kekurangan yang pertama. Jadi kalian tidak bisa fleksibel ya untuk menempatkan subwoofer, center, dan rear-nya. Jadi harus berdekatan, maksimal panjang kabelnya dia menyesuaikan di 3 meteran. Oke, itu untuk kekurangan yang pertama. Untuk kekurangan yang kedua, soundbar ini walaupun dia sudah 5.1, dia belum menggunakan teknologi Dolby Atmos ya. Dia masih menggunakan teknologi Dolby Digital. Nah, jadi walaupun detail suaranya dia tidak senatural yang Dolby Atmos ya. Jadi Dolby Atmos itu dia lebih detail dan suaranya itu mendekati aslinya ya. Contohnya seperti suara hujan, dia jauh lebih detail. Kalau yang digital belum ya, ini masih yang standar. Tapi udah oke banget sih, karena power outputnya sudah kenceng di kisaran 400 watt. Oke, nah dan untuk kekurangan yang ketiga atau selanjutnya, soundbar tidak bisa digunakan untuk karaoke teman-teman ya. Jadi banyak banget konsumen yang menanyakan di YouTube maupun di toko langsung, apakah speaker ini bisa digunakan untuk karaoke? Tentunya tidak teman-teman ya, karena ini diperuntukkan hanya untuk movie dan musik. Sebenarnya bisa diakalin pakai kayak adapter ya, dikonekkan mungkin ke USB atau kabel analognya, cuman hasilnya itu tidak maksimal ya. Lebih baik kalian sekalian membelikan speaker yang sudah support dengan teknologi karaoke, contohnya seperti yang kayak gini teman-teman ya. Jadi ini memang khusus soundbar ini digunakan untuk movie dan musik, tidak bisa digunakan untuk karaoke. Oke, untuk inputnya pun di sini USB-nya sudah bisa playback teman-teman ya, itu juga udah kelebihan. Dan untuk power suaranya pun saya rasa soundbar HTS 20R ini juga sudah oke banget. Bluetooth juga udah ready, HDMI ready, USB playback juga sudah ready. Oke, itu dia sih menurut saya sih 3 kekurangan ya dari soundbar Sony ini. Dan selain itu kabelnya juga lumayan banyak ya, karena masing-masing center dan rear speaker ini semua terkoneksi dalam satu subwoofernya itu. Oke, untuk kekurangannya cuma 3 yang bisa saya spill ya. Sekarang kita lanjut untuk kelebihan dari soundbar Sony ini. Nah oke, untuk kelebihan dari soundbar Sony di seri HTS 20R-nya ini, yang pertama itu tentunya sudah support dengan teknologi 5.1 channel. Jadi kalian bisa mendapatkan suara surround dan power outputnya jauh lebih besar ya, sehingga kencengnya suara jauh lebih dapat di seri HTS 20R-nya ini dibandingkan dengan seri HTS 400-nya. Jadi powernya kencang dan fitur suaranya lebih lengkap karena ada vokal, rear, dan bassnya pun juga lebih komplit sekali.
Oke, itu dia untuk kelebihan yang pertama. Dan selain itu, untuk body dari speakernya ini, kita bisa lihat ya, dia menurut saya sih cukup kokoh banget. Panjang kabelnya kurang lebih 3 meter. Ini dia body dari rear speakernya. Dia juga bisa ditempel di tembok ya. Untuk rear speakernya ini menggunakan skrup. Dan untuk subwoofernya pun, kita bisa lihat ya, bodinya ini juga lumayan kokoh menggunakan tampilan kayak partikel ya. Jadi sudah cukup oke. Selain itu, kelebihan lainnya, soundbar dari Sony ini sudah support dengan touchscreen ya di bagian settingannya. Jadi settingannya itu full berada di bagian subwoofer. Baik itu on off-nya, untuk function-nya, untuk Bluetooth, dan volumenya. Volumenya ini maksimum sampai 100. Oke, ini dia tampilannya ya, kita bisa lihat. Dan selain itu, untuk input yang dilengkapi dari soundbar Sony ini, dia yang pertama itu sudah support dengan HDMI out, ada analog in, dan TV in. Ini dia kabel-kabel untuk koneksi ke bagian soundbarnya. Oke, dan selain itu, untuk kelebihan yang kedua dari soundbar Sony ini sudah support dengan USB playback, teman-teman ya. Jadi kalian sudah bisa ngeplay USB di seri HTS20R ini. Kalian tinggal tambahkan USB yang isi musik, kalian bisa langsung play di sini. Kalian tinggal pilih di bagian functionnya menggunakan USB. Nah, di sini kalian bisa langsung play. Oke, dan selain itu untuk kelebihan lainnya ada di teknologi power outputnya ya. Jadi power outputnya ini lumayan kencang dibandingkan seri HTS 400 yang masih 330 watt. Ini sudah menggunakan 400 watt teman-teman ya. Jadi ini udah lumayan kencang banget. Dan nanti kalian bisa cek di review-review saya sebelumnya ya. Apa saja sih dan setelan kayak gimana aja sih yang kalian dapat ketika membeli soundbar Sony di seri HTS 20-nya ini. Dan gimana kualitas suaranya bisa langsung kalian dengarkan. Oke, dan selain itu soundbar ini juga dilengkapi dengan remote control teman-teman ya. Jadi kalian bisa setting tanpa menyentuh-nyentuh di bagian subwoofernya, kalian bisa langsung atur baik dari segi kualitas suara, volume, dan lain-lain. Oke, jadi simpel banget ya saya jelaskan untuk soundbar dari Sony ini, dan garansinya itu kurang lebih di kisaran 1 tahun ya dari Sony resmi. Dan untuk harga promo dari soundbar Sony ini kita langsung spill ya, harganya itu kurang lebih di kisaran 3 jutaan. Dan untuk kalian yang ingin mendapatkan harga promo dari soundbar ini, nanti kalian bisa langsung datang ke toko kami yang ada di Bali dengan nama toko Grand Bumi Mas Bali. Dan untuk kalian yang mungkin belum sempat ke toko, nanti kalian bisa langsung klik produk yang muncul di video ini. Oke, jadi kurang lebih itu dia sih untuk review kita kali ini. Untuk kalian jangan lupa juga terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.